Janji siswa. Janji siswa. Janji siswa. Student pledge. Student Student pledge. 1. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya. 1. Satu. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Loyal to Allah and His messengers. Loyal to Allah and His messenger. 2. Berbakti kepada orang tua dan guru. 2. Dua Berbakti berbakti kepada orang tua dan guru. Obey to the parents and teachers. Obey Obey to the parents and teachers. Clean at home and public place. Keep the purity and clean at home and public place. 6. Bersikap mandiri, santun, dan berakhlak mulia. 6. Bersikap mandiri, santun, dan berakhlak mulia. Measure, polite, and distinguished in attitude. Mature, polite, and distinguished in attitude. Ikrar. Ikrar. 1. Aku bersaksi tiada ilah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. 1. Aku bersaksi tiada ilah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. 2. Aku ridho Allah Rabbku. 2. Aku ridho Allah Rabbku. 3. Aku ridho Islam agamaku. 3. Aku ridho Islam agamaku. 4. Aku ridho Muhammad Rasulku. 4. Aku ridho Muhammad Rasulku. 5. Dan aku ridho Al-Quran pedoman hidupku. 5. Dan aku ridho Al-Quran pedoman hidupku. Oke, alhamdulillah ya, kita sudah membacakan ikrar dan juga janji siswa. Nah, sekarang teman-teman sebelum menunggu Teh Ais masuk, Teteh ingatkan gitu ya, untuk pendataan, jadi Teteh selalu mendata siapa saja yang sudah melaksanakan mini TO, ataupun pretest dan posttest. Jadi Teteh harap teman-teman semua melaksanakan apa yang sudah diperintahkan, apa yang sudah dijadwalkan sesuai dulu saat kalian daftar ke LC gitu ya, pengennya belajar dan lain sebagainya kayak gitu. Dan mudah-mudahan kalian bisa memaksimalkan kegiatan LC mulai dari pretest, posttest, atau ketika tidak bisa masuk bisa lihat hasil record pembelajaran, ataupun bisa jadi teman-teman membaca gitu hasil PDF atau PPT yang Teteh kirimkan di kelas. Nah, gimana kalau pengen belajar lagi Teh? Nah, Teteh juga sudah kasih kan nomor-nomor pengajar, silahkan maksimalkan gitu. Atau ada juga yang Teteh kirim nomor Telegramnya atau Instagramnya dan lain sebagainya. Jadi silahkan maksimalkan hal tersebut agar teman-teman bisa belajar dengan baik gitu menjelang UTBK ini. Kemudian Teh boleh gak berisik di grup diskusi tentang soal-soal? Boleh banget gitu. Misalkan Safwan itu bisa fisika misalkan. Silahkan berbagi gitu. Atau Kania misalnya biologi, silahkan berbagi. Kita diskusi. Boleh screenshot soalnya kirim ke grup langsung diskusi dan lain sebagainya. Boleh banget. Teteh nggak batasi ini grup hanya untuk untuk
Sebentar ya, belum bisa masukin soalnya. Oke, nah ini sedang mulai join nih. Sebentar ya. Oke, Assalamualaikum Teh Ais, sudah bergabung? Waalaikumsalam, Teh Yuni. Oke. Oke, kita mulai saja pembelajaran kali ini ya teman-teman. Alhamdulillah Teh Ais sudah bergabung. Oke, untuk memulai pembelajaran kali ini, karena tadi sudah dibuka ya Teh Ais, saya serahkan langsung saja untuk pembelajaran ke Kak Ais. Dipersilakan. Oke, kasih Teh Yuni. Ya. Yuk. Silvia, Fadila, Diana, Kania, Titi, Halo, cek. Bisa didengar suaranya? Sekarang bagus nggak? Bagus, Teh. Bisa, Teh. Bisa. Sekarang aman nih, lancar. Putus-putus nggak? Enggak, Teh. Enggak sekarang. Oh Enggak. ya, oke. Oke deh. Nyalain kamera ya. Yap. Oke, Kania habis salat duha kayaknya. Gilang, kamu terganteng pagi ini. Karena nggak ada yang lain. Mana temen cowoknya? Nggak ada, Lang. Ada. Safwan. Mana? Oh, ada. Safwa. Ya, saingan. Safwan atau rambut. Sisiran belum? Diana, yuk. Azahra, Titi. Oke deh. Karena tadi Teh Yuni sampaikan kalau udah dibuka, berarti kita langsung aja ya. Udah berdoa juga kan? Udah? Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah pada sarapan belum? Udah, Belum. Oh, ada yang udah, ada yang belum ya. Pito-pito sama, aku juga belum. Setidaknya kita minum ya. Nih ada teh. Oke deh. Untuk mengawali pagi ini aku mau tebak-tebakan dulu ya. Boleh kan? Boleh ya, aku tebak-tebakan. Tapi kaitannya sama matematika nih. Tebak-tebakan dulu kaitannya dengan matematika. Yang udah sarapan tentunya agak lebih bisa mikir nanti ya. Yang belum sarapan mau mikir aja lemes-lemes gitu. Oke, aku mau tebak-tebaknya gini. Kalian tebak angka. Aku ngasih angka. Aku nyimpan sebuah angka. Yang angka itu berada di rentang antara 0 sampai 1000. Ya, aku memikirkan sebuah angka rentangnya 0 sampai 1000. Kalian boleh cari clue.
menanyakan clue ke aku boleh, ya. Misalnya nih, apapun clue-nya, tapi yang aku bisa jawab hanya iya atau tidak. Gimana pandai-pandainya kalian menanyakan itu sampai nanti ketemu jawabannya, angka berapa yang aku pikirkan. Oke? Siapapun boleh nanya, nggak perlu tunjuk-tunjukkan. Jadi siapa yang nanya nanti pasti ngebantu clue buat seluruh teman-temannya gitu. Siapapun boleh nanya. Oke, silahkan dimulai. Bisa bertanya clue-nya. Ganjil teh. Siapa yang nanya ya? Nggak dengeri? Suaranya kecil ya? Ganjil. Ganjil? Ya. Yap, ganjil. Kelipatan 5. Kelipatan 5 tidak. Ratusan, Kak. Ratusan iya. Kelipatan Kelipatan berapa? 3, Kak. Kelipatan 3. Iya enggak ya? Kelipatan 3 enggak ya? Bentar. Iya, kelipatan 3. Lanjut. Habis dibagi 7, nggak, Kak? Habis dibagi 7 enggak? Tidak. Lebih kecil dari 500 enggak? Lebih kecil dari 500 tidak. Lagi yuk, kerucutin lagi. Lebih dari 500. Lebih dari 500 berarti iya dong. Karena lebih kecil dari 500. Oke. Lanjut. Ada angka satunya di antara 3 angka itu nggak, Kak? Ada angka satunya tidak mengandung angka 1. Angka tengahnya ganjil. Angka tengahnya ganjil tidak. Kerucutin nebaknya. Jangan yang ini. Masih luas. Nanti kesusahan nebaknya. Lebih besar dari 700 nggak, Kak? Lebih besar dari 700 tidak. Yuk, kelipatan 3, tidak habis bagi 7, ratusan lebih besar 500, tapi lebih besar dari 700 salah. Ganjil. Lebih kecil dari 600. Lebih kecil dari 600 tidak. Ya, udah mulai nih, mulai mengerucut nih. Lanjut. Kan ini nggak dilarang buat bertanya, tanya aja. Oh, Tanya angkanya aja berapa, Teh? Ya nggak gitu juga kali. Maksudnya tanya aja sampai itu tuh mempermudah kamu buat ngerjain gitu. 2 angka terakhir Jangan habis berpikir dibagi sendiri. 9, Kak. Apa gimana? 2 angka terakhir habis dibagi 9. Iya ya, enggak sih? Oke, 2 angka terakhir habis dibagi 9. Bener. Berarti 636 bukan? 6. Yang benar aja Lang, 636. Orang bilangnya ganjil 636. Astagfirullah. Lupa. 627. 627 bukan. 627
627, luar biasa. Keren. Siapa nih tadi yang nebak 627? Kania. Iya, Kak. Kania sama siapa? Kayaknya ada 2 orang ya. Fadila, Kak. Kania sama Fadila. Oke, ya betul sekali 627. Sip, keren. Kenapa sih aku ngajak kalian main kayak gini? Karena ini tuh bisa ngelihat pola pikir dari kalian ya. Sebenarnya pola pikir dari tiap orang, tapi karena kita bareng-bareng ya udah, oke, kita penilaiannya per kelas aja gitu. Artinya apa? Nah, ketika misal kenapa ini berpengaruh kepada pola pikir? Karena terkait dengan struktur. Ketika kalian diberi pilihan, ada 2 tipe yang akan menebak, cara menebaknya akan ada 2 tipe di sini. Ada tipe orang yang nebaknya langsung gini, cari angka 0 sampai 1000 gitu. Mungkin akan ada yang bilang 500. Terus aku bilang bukan. 630, bukan. 720, bukan. Ya, jadi dia nebak angka acak gitu. Tapi tipe kedua, orang akan mencoba mencari clue. Oh, aku kayaknya harus mengerucutkan dulu. Nggak bisa nih. Kalau 0 sampai 100, aku nyari rentang itu terus aku sebutin semua, nggak bisa nih. Aku artinya harus cari clue sesuatu yang bisa mengerucutkan tuh permasalahan. Artinya apa? Oh, berarti ketika menebaknya langsung angka nih ya, langsung jebret, segini. Itu artinya apa? Alur berpikirnya belum pas. Belum punya rute alur berpikir untuk menemukan sesuatu. Itu hal yang kurang baik. Nah, kalau kalian di sini kan udah, oh ngerti nih, aku harus menebak apa sehingga aku menemukan sesuatu. Artinya apa? Oh, alur berpikirnya udah jalan nih ya. Oh, ketika aku harus menemukan jawaban dari suatu permasalahan, maka aku harus nyari kuncinya, maka aku berarti harus menimbulkan ideku itu biar jadi sesuai yang diharapkan jadi seperti apa gitu. Nah, luar biasa karena di sini ternyata udah ada yang berhasil menemukan, meskipun yang menemukan itu 2, tapi itu atas kerjasama semua dari tim ya. Karena ada yang nanya ini, nanya itu, akhirnya terkerucut. Oke deh. Selesai gamenya, kita langsung ke materi ya. Siap kan? Siap. Ya, siap. Sip. Apa materi kita pagi ini? Yaitu kuantitatif 4 ya. Perbandingan dan kecepatan. Oke, seperti biasa, pretest 10 menit, kirim ke DM Zoom. Yap, silahkan. Aku baru akan mulai waktunya hitungan kelima. Silahkan sambil baca-baca. 1, 2, 3, 4, 5, mulai. Itu yang nomor 1, Kak. 2 banding. Oh iya. Oke ya, aku liatin filenya dulu. Lewatin dulu kerjaan yang lain, aku sambil lihat filenya dulu. Nomor 1. Bandingan umur mana ini perbandingan umur?
Dua banding 3 ya. Dua banding 3. Izin off cam dulu ya pas lagi ngerjain.
2 menit lagi. Oke, baru 6. Lanjut. Berapa orang sih? Masih baru 7. Lanjut. Oke deh. Udah ya? Udah semua. Iya, lupa opsinya. Oke. Baik. Udah ya, udah semua ya? Yuk nyalain kamera lagi, yuk kita mulai belajarnya. Bahas materinya kita mulai dan soalnya. Nyalain dulu kameranya. Ayo, 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 ayo. Ayo. Setelah Isa. Ya, Kania, Sylvia udah. Fadila udah. Siapa lagi nih? Nggak ada. Ya, cuma bertiga yang menemaniku. Safa berempat. Oke. Ya, yang lain menyusul ya. Ditunggu ya. Ditunggu. Gimana? Bisa ngerjain? Coba cerita dulu. Gimana? Bisa ya? Enggak, Kak. Oh, susah. 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 Iya. Nanti jangan. Nanti. Oh ya, yang terkendala sinyal monggo, nggak on cam nggak apa-apa. Ya nggak bisa menemaniku. Nanti jangan dibandingkan sama misal kelas lain ya, karena memang materinya yang bikin
dibagi-bagi tiap pengajar, tapi aku suka ngerubah materi. Misal udah dapat materi dari pengajar lain, tapi aku kombinasiin karena aku pengen soalnya yang agak susah gitu. Jadi emang sengaja aku ganti-ganti gitu ya. Apalagi di Saintek 1. Ya, di Saintek 1 itu emang harus dikasih soal susah. Maksudnya soal gampang yo cepet dong ngerjainnya. Emang harus dikasih yang susah-susah. Biar ngerasa nggak bisa. Semangat Enggak. kalian. Biar kepancing loh, biar tertantang. Nek mudah terus Iya. kan udah biasa. Ya kan? Oke deh. Yang susah yang nomor berapa? Yang nomor berapa yang susah? Kalau nomor 1 itu soal yang dari emang dibuatin dari aku ganti soalnya nomor 2, nomor 3 itu aku ganti, nomor 4 juga, nomor 5 juga. Jadi aku cuma pakai soal nomor 1 yang dari yang mungkin nanti ketika kamu nanya sama temanmu kelas lain, soalnya ini pasti yang sama cuma 1, nomor 1 aja. Yang lainnya aku ganti. Mana yang susah? Yang nomor 1 aja Kak yang enak. Nomor 1 aja. Malahan, jadi yang lain 4 nomornya bingung. Ya udah deh. Ya, oke. Nggak apa-apa dong disesuaiin. Kan kalian fast learner dan ini ya, ngertian lah kalau dijelasin. Jadi emang harus dikasih soalnya ginian. Mungkin nanti ketika aku nyemplung di kelas lain, aku ganti lagi soalnya. Ya udah, kita bahas dulu ya sedikit materinya buat mengingat. Review aja, jadi kita cepat aja karena review, jadi bukan menerangkan dari awal. Oke, perbandingan itu ada 2 macam ya. Perbandingan senilai sama berbalik nilai ya. Apa bedanya perbandingan senilai dan berbalik nilai? Perbandingan senilai itu ketika kalau misalnya dia kecil, pasangannya ya kecil. Kalau gede ya pasangannya gede ya. Maksudnya apa? Pasangan kecil gede. Aku maunya kalau aku kurus pasangannya yang agak gede. Kalau aku gede pasangannya agak enggak ya, bukan gitu. Oke, maksudnya pasangan yang ini nih. Contoh, jumlah pekerja dan banyak upah yang dikeluarkan ya. Kalau pekerjanya orangnya dikit, berarti upahnya banyak apa dikit? Dikit. Iya, upahnya dikit. Ya, jadi dia pasangannya tuh berbanding lurus. Kalau ini dikit ya dikit. Kalau orangnya semakin banyak, maka upahnya banyak. Nah, ini namanya berbanding lurus. Bagaimana cara menuliskan perbandingannya? Ya udah, ambil aja masing-masingnya ini, terus jadi butuh 1 juta. Kalau 3 orang butuh berapa? Ya udah bikin aja perbandingan 2/3 sama dengan 1 per tanda tanya. Selesai. Itu kalau perbandingan senilai. Ya, jadi kuncinya ada di mana? Kalau dia semakin bertambah, di sini juga bertambah. Kalau ini kurang, berarti pasangannya juga makin kurang. Berarti senilai. Yang sering terbalik itu adalah yang sering kurang teliti itu ada ketika di berbalik nilai. Ya, bagaimana cara membedakan berbalik nilai? Udah pindah. Nggak apa-apa ya. Santai, nanti aku kasih filenya. Ada yang nyata terus, udah pindah. Ya, nah nanti kalau berbalik nilai itu seringnya ini ya terjebaknya adalah menganggap bahwa itu senilai. Jadi hati-hati. Berbalik nilai itu yang gimana? Yang ketika dia bertambah maka pasangannya makin kecil. Contoh, kalau tadi pekerja dengan upaya kerjaan. Kalau ternyata yang bekerja lebih dikit, misal nih 2 orang selesai 10 hari. Berarti kira-kira kalau 5 orang selesainya lebih banyak hari apa lebih dikit hari? Lebih dikit. Nah, lebih dikit. Oke. Nah, ininya semakin besar nih, ini besar, tapi kok pasangannya dikit. Nah, berarti ini namanya berbalik nilai. Bagaimana cara menyusun perbandingan berbalik nilai? Tulis aja yang kiri sama gitu ya. Yang kanannya dibalik. Tuh dibalik tanda tanya per 10, 10-nya jadi di bawah. Mau bagian kanan yang dibalik atau kiri yang dibalik boleh, asalkan salah satu aja. Jangan dua-duanya dibalik. Kalau dua-duanya dibalik nanti jadinya senilai, ya. Salah satu aja yang dibalik.
Kalau kamu sepakat dengan dirimu sendiri, aku mau ngebalik yang sisi kanan, ya udah balik aja sisi kanan aja. Kalau kamu pengen balik yang sisi kiri, ya udah yang sisi kiri aja. Bisa difahami perbedaan senilai berbalik nilai? Bisa, Bisa. Kak. Oke, lanjut. Perbandingan campuran. Ya, ini nggak aku kasih materinya, tapi langsung seperti apa sih yang disebut sebagai perbandingan campuran atau yang masuk ke contoh perbandingan campuran? Ya, contohnya selisih umur, terus pengerjaan yang bersama-sama. Ini kayak kemarin tuh ngerjain apa tuh yang kita ngebahas kuantitas, kita ngebahas TO2 ada kan yang 20 pekerjaan selesai 20 hari gitu ya. Nah, ini mirip di yang ini bersama-sama. Kemudian ada lagi perbandingan campuran yang mencampurkan beberapa variabel. Itu tadi muncul di soal nomor, muncul ya, yang paling kanan itu tadi muncul ya di pretest ya. Oke, kita akan membahas lebih lanjutnya nanti di pembahasan soalnya ya. Ini hanya aku tunjukkan apa aja sih selain senilai sama perbalik nilai tadi yang mungkin muncul gitu ya. Ya selisih, jumlah, entah umur, entah uang, entah benda, entah apapun itu gitu. Atau sesuatu yang dikerjakan bersamaan, atau beberapa hal yang dicampur jadi satu. Oke, lanjut. Kita coba pretest 1. Jawabannya apa ya? Di sini belum dijawab ya. Namanya apa nih kalian? B, Kak. Yang B, Kak. B. Yang B. Udah sama semua B ya? Iya, B. Sudah. Ada yang jawabannya beda? Enggak, ya udah aku nggak akan bahas. Kalau udah sama semua berarti sepakat. Yap, lanjut. Pas aja. Apa-apa? Apa lagi? Aku nggak jawab. Pas aja teh. Oh, nggak Aku jawab. nggak jawab, Pak. Ya, oke. Kalau ada yang request dibahas. Sip. Oke deh, perbandingan umur Tiara dan Zul 2:3. Tiara banding Zul 2:3. Terus ada Zul dan Ula. Berarti taruh di sini. Zul banding Ula sama dengan Zulnya 6. Taruh di bawahnya Zul. Harus urut ya ini. 6:5. Jika jumlah umur mereka bertiga adalah 60. Nggak enak nulisnya. Oke, kita satuin dulu. Jadi perbandingannya jangan pisah-pisah. Berarti ada 3 orang. Ada Tiara, ada Zul, dan ada Ula. Tapi kok itu kan di perbandingannya beda-beda. Gimana caranya? Yang ada 2 kita cari KPK-nya. KPK dari 3 dan 6 adalah? 2. KPK dari 3 dan 6 kok 2 ya? Dari mana loh? 6. Ya, berarti yang atas diapain biar jadi 6? Dikali 2. Ya, bagian atas berarti harus kamu kali 2, bagian bawah nggak perlu dikali. Atau kalau mau kalinya 1. Mirip sama itu tuh, eliminasi kayak gitu ya. Oke, berarti si Tiara jadi berapa? Semua dikali 2. Ya, Tiara jadi berapa? 4 banding 6. banding 6 banding 5. 6 banding 5. Iya, oke, betul sekali. Iya. Kemudian jumlah umur mereka bertiga 60. Jumlahin tuh. Ya, jumlahin 60. Oh, ini berapa nih jumlahnya? 4 tambah 6 tambah 5 berapa nih? 15 ya? 15. Jadinya berapa? 60 tahun. Maka selisih antara umur Tiara dan Ula. Yuk, Tiara dan Ula, selisihnya berapa? Berapa selisih Tiara dan Ula? 4 sama 5, selisihnya berapa tuh? 1. 1/15. Iya, betul 1. Itu, ya ampun dikit lagi. 15. Iya, ini gini aja cara ngerjainnya. 15 kok jadi 60, diapain? Dikali 4. Nah, kalau ini dikali 4 berarti ini juga sama perlakuannya. Berarti ini juga kali 4. 1 kali 4? 4. Ya udah, jawabannya berarti 4. Gitu ya? Ya, Ya. Jadi cara yang seperti ini, sebaris kayak gini, ini tuh bisa buat nyelesain pertanyaan apapun. Kayak ditanya Tiara aja berapa, Zul aja berapa, atau selisih Tiara dan Zul berapa, atau jumlah Tiara dan Zul aja berapa.
Itu cukup satu baris itu. Jadi ini aku ngasih cara gini biar nggak selalu monoton pakai yang per itu loh. Kayak 15/60 sama dengan 1. Itu potong waktu sekali. Meskipun cuman ibaratnya selisihnya 10 detik, tapi itu lumayan loh buat kita ngerjain. Tapi kalau misalnya sebaris kayak gini bisa nemuin buat apapun. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Nomor 2, ada yang jawab? Ada yang jawab? Tadi aku Ada. Ada. Berapa, Fadila? 5. 5. Wow, luar biasa. Anda benar. Jos gandos kotos-kotos. Iya, betul Fadila. Yang jawab 5 selain Fadila? Gilang 5, Kak. Oh, Gilang juga 5. Mantap. Oke, ada lagi nggak? Nggak ada? Ya udah, yuk. Fadila berbagi dong sama teman-temannya gimana tadi cara nyelesain. Aku yang nulis, Fadila yang ngomong. Yuk. Itu kan aku mau 120 bagi 24. Gimana? 120 bagi 24. 120 dapat dari oh, 120 rupiah ini ya? Iya, Dibagi 4-nya 4 yang mana? 24, Kak. 24 itu 12 tambah 10. Nggak tahu dah. Oh, 12.000 itu. 12.000 tambah 10.000. Iya. Oh, jadi itu nembak yang mikir gitu ya? Yo, nggak apa-apa, bejo iki. Oke, kalau Gilang gimana Gilang? Bisa dapat 5? Lang? Apa, Kak? Kamu dapat 5 gimana caranya, Lang? Mana ya tadi potretannya hilang? Kotretannya hilang. Emang kamu ngotretnya ini ya, diumpel-umpel ya pasti ya, di sebelah mana. Ya jadi banyak nih. Oke deh, ya udah. Ini kita kesulitannya apa sih? Kesulitannya yang pertama adalah menerjemahkan maksud si soal. Seperti biasa, ya seperti biasa. Kalian tuh tinggal kalau konsep udah paham, tinggal gimana caranya mengubah itu cerita menjadi kalimat matematika. Ya, coba harga beras kualitas A dan kualitas B masing-masing 12.000, 10.000. Oke lah, nggak masalah itu, nggak usah jadi apa namanya kalimat matematika. Kedua jenis beras tersebut dicampurkan dengan perbandingan A banding B dan dijual tanpa keuntungan. Walaupun harga jual kualitas A turun 10%, turun 10% itu berarti turun berapa nih? 1.200. 1.200. Turun 1.200. Beras kualitas B naik 10%, berarti berapa nih? 1.000. Naik 1.000. Berarti plus 1.000. Harga beras campuran setiap kilogram naik 120 ya. Ternyata setiap kilogram naik 120. Kita bisa pakai ini ya. Bisa pakai cara coba-coba ya. Bisa pakai cara manual. Misal nih, kita munculin dulu maksud si soal ini dari cara coba-coba dulu deh. Misal yang B. Tadi Fadilah dapat yang B 5. Kita cek coba. 5 itu adalah hasil yang di apa namanya? Antara dua bagian gini jarang sih yang jomplang banget gitu ya. Yang kayak oh 5 itu berarti yang satu 0, yang satunya 5 enggak karena mereka dicampur. Oh, berarti mungkin yang satunya 1 kilo, yang satunya 4 kilo gitu. Masih agak jomplang sih gitu. Kalau aku nebaknya sukanya yang pasti selisihnya tuh dikit banget gitu. Oh, berarti antara yang A itu 2 atau yang B itu 3 atau tak balik. Yang B itu yang A itu 3, yang B itu 2 gitu ya. Kita coba dari cara coba dengan maksud untuk biar tahu alur si soal tuh sebenarnya nanya apa sih gitu ya. Oke, kita coba deh. Kalau misal A-nya 2,
B-nya 3. Ya, dicampur. Berasnya dicampur ada, berarti totalnya ada 5 kilo ya. Totalnya ada 5 kilo. Oke, kita cek dulu. Cek, coba-coba. Nanti kita pakai manualnya nanti. Oke. Ada 12 kilo dikali berapa? Beras A. Dikali 2. Ya, kan kita coba nembak tadi. A-nya 2, B-nya 3. Berarti 12 kilo kali 2. Harga, kita ngomongin harga. Paham nggak ini? Yang ini ngerti belum? Ya, ditambah. Dan 10.000 dikali berapa? Kali 3. Dikali 3. Ini kan seluruh beras ya. Belum ngomongin per kilo. Ini harga seluruhnya. Berarti kalau dicampur, makanya ditambah nih. Kenapa ditambah? Karena dicampur tuh beras. Kalau dicampur kan berarti modal kita juga bercampur. Ya. Oh, mau dihitung per kilo. Kenapa dihitung per kilo? Karena dia bilang beras campuran setiap kilogram naik 120. Berarti ini dibagi berapa biar jadi per kilo? Dibagi 5 ya, atau 2 tambah 3. Ini mula-mula dulu. Sebelum ada perubahan. Coba hitung. Jadi berapa tuh? 24.000 tambah 30.000, 54.000. 54.000 dibagi 5. Berapa 54.000 bagi 5? 10.800. Itu harga per kilo. Oke, sekarang kita cek yang baru. Yang baru, dia turun 1.200. Berarti 12.000 jadi berapa? Kalau turun 1.500. 1.200. 10.800. Ya, 10.800 dikali 2. Karena yang A ada 2 gitu ya. Tadi kita coba nembaknya yang A 2A gitu. Yang ini naik, berarti jadi 11.000 ya. Iya. Kali 3. Dibagi 5 juga. Bagi 5. Oke, coba nih berapa? Berapa? 53 600. Astagfirullah. Kok malah turun? 600. 50? 33 20 53 50. ya 54 600. Oh, 54.600 dibagi 5. Hai, layarku menghitam. Oh, tidak. Bagaimana ini? 10.920. Oke, 10. Guys. Oh, bentar layarku menghitam, saudara-saudara. Tunggu saudara-saudara. Kambuh ini. Sedih. 9, bentar, aku nggak nulis dulu ya, karena pas aku nulis layarnya hitam. 10.920. Iya. Oke, selisihnya benar nggak? 10.920 itu kan per kilo, itu harga baru. Benar nggak selisihnya 120 dengan harga mula-mula? Benar. Benar. Nah, gitu. Itu cara ngeceknya. Tadi trik ngeceknya adalah kalau misal tentang soal sistem persamaan nilai dua variabel gitu, biasanya jarang sih yang jomplang banget gitu ya. Yang tadi kalau 5 tuh berarti aku mau nebak yang satunya 1, yang satunya 4. Itu jarang, tapi bukan berarti nggak ada ya. Biasanya sih deketan. Maka kalau aku nyoba langsung aku cari yang dekat yang biar dijumlahnya dapat 5. Siapa yang dekat tadi 2 sama 3 atau 3 sama 2. Oke, karena menghitam aku izin Teh Yuni. Teh, ya. Teh, aku izin log out dulu, nanti minta tolong dimasukin ke room lagi ya. Boleh. Layarnya Ya. hitam. Oke. Maaf ya teman-teman, bentar ya. Oke, Teh. Ya.
Bentar ya, teman-teman. Tadi sampai nomor berapa kita? 2 ya? 2. Nah, filenya aku buka dulu. Ceknya gitu ya. 2, 3. Oke, sekarang kita coba pakai cara manual. Kan teman-teman udah ngerti nih alurnya. Oh, yang dimaksud si soal tuh maunya kayak gitu toh, per kilo tuh naik 20. Berarti sekarang kita bisa pakai cara manualnya gini. Susunlah 2 sama 3 tadi kita ganti dengan A sama B ya. Kita ganti dengan A sama B. Berarti mula-mula itu didapat dari apa? Mula-mula adalah 12.000 dikali apa? Dikali A. Dikali A. Ditambah 10.000 dikali B. 10.000 dikali B dibagi A tambah B. A tambah B. Oke. Dibagi A tambah B. Kemudian yang baru adalah berapa tadi? 10.800 ya? 10.800. A tambah 11.000 B per A plus B. Nah, kalau dia naik, artinya apa? Karena dia naik 120, artinya harga baru dikurangi harga mula-mula. Astagfirullahaladzim, kenapa sih? Tumben banget. Harga baru dikurangi harga mula-mula sama dengan dapatnya 120. Ya udah, kita masukin. Ya, si baru itu masukin aja ke sini, nanti hitung sendiri ya. Udah bisa ya alurnya ya. Si ini masukin di depan. Yang ini taruh di belakang. Nanti akan ketemu A sama B-nya. Atau mau dilanjut? Kesulitan nggak sih? Ya udah lanjut aja dulu deh. A ditambah 11.000 B dikurangi 12.000 A dikurangi 10.000 B. Hati-hati ya, di sini ada tanda kurang, itu berlaku juga untuk 10.000. Itu seringnya kurang teliti di situ. Ya, karena kurang ini miliknya dua-duanya. Per A plus B sama dengan 120. Berapa tuh, hitungin dong? 10.800 kurangi 1.200 berapa tuh? Min 1.200 Yang A. A. Min 1.200 A. Terus plus 1.000 B ya? Iya. Oke, sama dengan 120 A plus A B. B. Paham ya gini ya? Yuk, yang punya A biar positif taruh di mana nih? Taruh di kanan aja yang punya A. Yang punya B taruh di kiri yuk. Ini 1000 B dikurangi 120 B. Yang kanan 120 A ditambah 1.200 A. Jadi berapa tuh? 1.000 kurangi 120? 880. Berapa? 880. 880 B yang ini? 310. Gini ya? 300. 320 ya? 1.320 A. Oke deh, coret. Sederhanain bagi berapa nih? Bagi 4-4. Bisa nih. Bagi 4-4 berapa? 2B sama 3A ya. Nah, ini juga sering lagi, pokoknya ketika aku ngasih peringatan kayak gini, kalian harus inget-inget ya. Kenapa? Karena keseringan terjebak tuh di situ gitu. Sering lagi
kurang telitinya di sini. 2B sama dengan 3A, terus selalu nunjuk, oh berarti B-nya 2. Berarti A-nya 3. Itu salah besar ya, hati-hati. Kalau kayak gini artinya apa? Artinya justru A-nya itu 2, B-nya 3. Kan kita di sini tuh B-nya. Oh, yang punya tuan rumah di sini siapa? 2. Yang pertama siapa itu? A-nya itu 2. B-nya itu 3. Di soal ini memang nggak ada konsekuensinya, nggak ada efeknya. Karena di sini, jadi mau kita kebalik nggak masalah kalau di soal ini. Tapi kalau nanti di soal itu ditanya tuh perbandingannya gitu. Atau A-nya berapa, B-nya berapa. Maka kalau kebalik ya udah salah ya salah. Pak berarti berapa? Min 1.200 ya. Naik itu berarti plus 1.000. Oke. Naik 120. Berarti caranya gini, Mbak. Jadi perubahan yang kita tuliskan perubahannya aja. Nggak perlu bawa harga lama, harga barunya berapa perlu. Ya, ini kan perubahan. Tuh. Yang di sini juga perubahannya. Perubahannya berapa? 120. 120 itu tuh perubahan siapa? Perubahan A ketika dicampur dengan B. Rute ini yang harus kita kerjain ini, kita lewatin. Tiba-tiba dapat di posisi ini. Tuh. Tiba-tiba dapatnya di posisi ini. Jadi dari mana? Karena kurang, karena naik berarti ditambah. Jadi kita lagi ngomongin perubahannya aja, tidak perlu ngomong seluruhnya. Oke, Mike. Bisa dipahami nggak? Bisa. Oke, lanjut. Nomor 3. Jawabannya C. Siapa yang jawab C? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena bacaannya panjang. Hah? Males baca. Ya. Sama loh kalau males baca. Aku juga. Kenapa? Nanti terbiasa loh kalian biar menghadapi masalah analisis gitu. Ya, siapa yang mau? Ya, Fadilah. Azahra ya? Azahra? Oh, enggak. Ya udah. Jadi tipe, aku coba sedikit kenalin ya. Tipe soal kan ada 3 ya. Ada lots, ada mods, ada hots. Lots itu adalah ketika kamu cukup memasukkan tuh soal ke dalam rumus yang kamu tahu, konsep yang kamu tahu, selesai. Ya. Kalau agak susah tuh, sedang itu, berarti artinya kamu harus muter dulu kemana gitu. Terus habis itu baru masuk rumus. Kalau yang HOTS itu bukan berarti dia susah, enggak harus selalu dia susah. Yang namanya HOTS itu artinya kamu disuruh analisis, kamu disuruh meneliti tiap bagian, sesuatu yang kontekstual yang ada dalam kehidupan sehari-hari dibawa ke dalam soal, kamu kemudian bisa menerjemahkan itu. Dan itu tidak selalu susah gitu. Soal HOTS itu enggak selalu susah, karena bukan berarti dia hitung-hitungannya rumit, enggak. Hanya saja berisi cerita keseharian gitu. Oke. Nah, di soal ini sebenarnya mudah. Kenapa menjadi agak rumit? Karena isi pilihannya disuruh ngecekin satu-satu gitu ya. Nah, coba. Pekerjaan akan selesai dalam 60 hari. Dikerjakan oleh 24 pekerja. Pada hari ke-35 ternyata diketahui salah seorang positif COVID sehingga keesokan harinya pekerjaan dihentikan 2 minggu. Kira-kira selama 35 hari itu berarti kerjaan selesai seberapa? Kan ini sebenarnya nggak perlu rumus ya. Kita bisa nalar dia. Sebuah pekerjaan tuh akan selesai 60 hari ketika diselesaikan
oleh 24 orang. Berarti ibaratkan kerjaan itu tuh bisa kita totalkan. Kayak kemarin, si A akan selesai pekerjaan dalam 20 hari. Berarti seolah-olah kerjaan itu ada 20 item loh gitu. Terus satu harinya satu item gitu. Sekarang coba bayangkan, ada 60 hari dikerjakan 24 orang. Berarti total kerjaannya berapa? Diapain? Ayo, ibaratnya total kerjaannya diapain nih? Dikaliin 24 sama 60 buat. Iya, sip. Dikaliin 60 kali 24. Berapa tuh? Hitungin dong. 4 kali 6. 1440. 1440. Terima kasih. Aku guru matematika yang nggak suka ngitung. Oke, 1440. Lanjut. Pada hari ke-35, jadi ini totalnya. Kemudian yang udah dikerjakan, udah kerja berapa hari? Udah kerja 35 hari. Ya. Soalnya COVID-nya baru keesokan harinya, baru diliburkan. Sebelum itu kan masih lengkap. Dengan berapa pekerja? Dengan lengkap pekerja 24. Ya, berapa tuh? Kaliin dong. 800. Berapa? 840. Oke, 840. Berarti sekarang kita bisa menghitung sisa kerjaannya ada berapa? 600. 600. Oke. Kemudian jika pemerintah tidak menyediakan perpanjangan waktu, ini kan sisa kerjaan. Sekarang kita ngomongin dong sisa waktu. Ya, karena dia nggak ngasih perpanjangan waktu. Sisa waktunya masih berapa? 11 hari. 11 hari, ya. Karena 60 dikurangi 35, terus libur berapa hari? 14 hari ya? 11 hari. Oh, berarti 11 hari. Nah, biar selesai 11 hari, padahal ada 600 pekerjaan, berarti harus dikerjakan berapa orang? Gimana nyarinya? 600 dibagi 11. 600 dibagi 11. Ya. Bentar, mousku di mana, Bos? Dia suka menghilang. Oke, waktu ya. Waktunya berarti waktu apa tadi? Orang ya. Orangnya berarti 600 dibagi 11. Berapa 600 bagi 11? 55 kali ya. Kalau 50 aja 55. 54 koma ya? Iya. 54 koma sekian. Kalau hari dan 54 koma sekian, itu meskipun komanya di bawah, tapi buletinnya silahkan ke atas ya. Kenapa? Kalau kita buletin ke bawah, berarti kerjaan belum selesai. Jadi kita ngitung hari dalam kerjaan itu buletinnya ke atas. Karena artinya sisa sedikit pun kita harus menyelesaikan itu. Berarti ini mendekati 55. 55 orang. Oh, ternyata butuh 55 orang. Padahal udah ada berapa? Udah 24. Udah ada 24. Berarti pertambahan orang ada berapa? Ada 55 dikurangi 24. Berapa tuh 55 kurangi 24? 30. 1. Nah, kita cek. Setidaknya diperlukan tambahan pekerja sebanyak 40% dengan kecepatan kerjasama. Apakah 40% dari berapa tadi awalnya? Dari 24 itu 31? Tidak, berarti salah. Ya, apakah 31 salah? Mandor harus meminta tukang untuk masing-masing membawa 1 tukang. Kalau masing-masing membawa 1 tukang berarti berapa orang? 24. Ya, 24. Ya, berarti bukan. Diperlukan kira-kira 65% tambahan pekerja dengan kecepatan kerja 2 kali lipat. Kita hitung dulu. 65% dari 24 ya. Berapa? 65% dari 24. 15 koma sekian. Ya.
Ini ketika dia 65% aja, tapi dia bilang 2 kali lipat. Berarti seolah-olah satu orang tuh dia kumpulan dari 2 tenaga gitu. Berarti seolah-olah dari tinggal dikali 2. Nah, ini ya. Ini berarti benar. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa. Oke, kalau misal ternyata kita nggak mau nalar yang sebegitu panjang, boleh. Boleh, gimana caranya? Kalau yang suka ini ya, yang suka mengingat sesuatu, mengingat dia. Nah, ini kita bisa ingat aja dia. Nah, orang akhir itu apa sih? Orang akhir itu dapatnya dari, kenapa lagi nih tab-nya kayak blaret. Orang akhir itu adalah orang awal ya, mula-mula. Orang awal dikali dengan H besar dikurangi H kecil dibagi H besar kurangi H kecil kurangi libur. Ya, untuk ngekat apa ini? Ini untuk ngekat proses yang ini nih. Ya, proses yang segini biar nggak melalui itu. Oke, masukin. Orang awalnya ada 24. H besar itu adalah hari total. Berarti berapa hari? 60 hari. H kecil itu adalah hari yang sudah kerja. Berarti 35. Oke, per 60 min 35 min liburnya 14 hari. Ya, nanti akan ditemukan sama 54, sekian. Mendekati 55. Oke. Gitu ya. Itu kalau yang lebih pendeknya biar enggak perlu nyari. Tapi yang atas itu justru nalar. Jadi sewaktu-waktu ketika kamu lupa, dengan rumus lah apa itu segalanya, tetap bisa dikerjakan. Karena itu hanya sebuah perbandingan yang sederhana yang bisa kita nalar gitu. Oke, bisa lanjut? Ada yang ditanyakan dulu nggak? Nggak? Oke deh. Sekarang kita ke kecepatan ya. Kecepatan itu konsepnya apa? JKW. Kalau ditanya jarak, berarti diapain tuh? Kalau ditanya jarak? Waktu. Oke, sip. Kalau ditanya waktu? Jarak dibagi kecepatan. Lanjut. Menyusul. Bagaimana rumus menyusul? Sebenarnya ini di kecepatan menyusul berpapasan juga bisa di logika ya. Kayak kamu coba kalau menyusul, yang disebut sebagai menyusul itu kalau apa sih? Kalau berangkatnya berbeda atau berangkatnya berbeda, bukan atau tapi dan. Berangkatnya berbeda waktu dan kecepatan orang yang terakhir itu lebih besar dari kecepatan orang yang pertama. Karena kalau kecepatan orang yang berangkat belakangan itu lebih kecil, aku usul nggak? Enggak ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya kecepatan orang yang terakhir, orang yang belakang berarti harus lebih cepat gitu. Terus berangkatnya bedaan. Jadi sebenarnya aja sih di logika dengan gimana? Oh, dia udah berangkat segini, dia berangkat lagi, ada yang nyusul. Ya, nyusul, dia berangkatnya sudah nyusul, yang nyusulnya berangkat ketika dia udah dapat sekian, udah kecepatannya 2 kali lipat loh. Nah, ini jalan. Dia jalan baru dapat sejam, ini udah sejam. Ini 2 jam. 2 jam berarti ini dia di sini. Ini 3 jam. 3 jam berarti yang ini udah di sini. Terus ini lagi 4 jam. Oh, 4 jam di sini. Nah, inilah posisi dia nyusul. Artinya apa? Bisa di logika soal seperti ini. Tapi kalau mau mainnya ngingat sesuatu, ngingat perumusan, rumus ini diambil dari mana? Ini rumus bukan kayak oke, rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Kalau itu udah pakem ya. Emang kayak gitu bawaannya gitu. Tapi kalau si waktu ini dirumuskan karena ya kita terjemahkan dari soal yang ada. Oh, ini tuh sebenarnya bisa dihitung dengan gini-gini gitu. Jadi munculnya tuh
setelah nalarnya ada, baru muncul si rumus ini gitu. Oke, waktu menyusul adalah selisih jarak dibagi kecepatan 2 kurangi kecepatan 1. Karena tadi aku sampaikan ya, kecepatan 2 dia ini akan lebih besar daripada kecepatan 1. Terus selisih jarak. Kenapa selisih jarak? Karena dia udah berangkat duluan, dia udah dapat segini, terus ini baru nyusul, berarti selisihnya ini berapa? Biar nanti bisa dapat barengan gitu. Oke, kalau berpapasan. Berpapasan itu ada 2 macam. Berpapasan ketika berangkatnya barengan atau berpapasan ketika berangkatnya selisihnya beda. Tapi kalau pakainya nalar, cara penyelesaiannya sama aja. Ya, cara penyelesaiannya sama aja kalau pakai nalar. Oh, dia dari sana. Kuncinya berpapasan itu adalah pasti dia dari arah yang berbeda ya. Nah, itu berarti soal berpapasan. Oke, ini arah dari sini. Ya, kalau seandainya dia, sebenarnya kuncinya hanya satu, yaitu cari jarak. Jarak yang mana? Jarak ini aja. Jadi entah waktunya sama, entah waktunya beda. Aku mau ngasih tahu bahwa mereka berdua sebenarnya juga nggak beda-beda banget loh. Coba perhatikan di sini. Di sini ada jarak yang harus mereka tempuh. Artinya apa? Artinya ketika berangkatnya barengan, ya jaraknya ini ya tetap ini dihitung sebagai jarak. Kalaupun berangkatnya beda, yang ini udah berangkat, yang ini dia baru start dari sini. Ya udah, tetap aja jaraknya ya ini gitu. Jadi nggak usah perlu memisah-misahkan antara dua hal ini. Nambah-nambahi pikiran, ya, mumet. Kan udah banyak tuh pikirannya, udah mikirin mentang, mikirin beras, mikirin apa sih kayak ibu-ibu. Banyak pikiran ya. Mau mikirin, mau habisin uang gimana caranya, mikirin beliin apalah, apa gitu, bunga. Nah, ini artinya apa? Artinya kamu nggak perlu mikir dua hal yang berbeda. Pikir aja satu, karena yang pasti yang ditanya adalah selisih jarak. Ya, selisih jarak. Oke. Jadi jarak total yang ada di sini dikurangi selisih jarak itu apa? Ya ini. Ini, ya ini sama. Gitu. Ya, nggak perlu dipermasalahkan selisih itu apa gitu. Oke deh, lanjut ya. Kita coba bahas pretest 4. Pretest 4. Berapa nih? Nyampe nggak nih? Kita selesai jam berapa? 8. Selesai jam berapa? 8.45. 9.45. Selesai 9.45. Oh iya, ini udah jam 9. Iya, oke. Nyampe lah, berarti 2 soal lagi. Terus habis itu post test. Oke. Yuk, terjemahin dong. Aku nggak pintar bahasa Inggris. Kuncinya di mana? Gilang, Lang. Bantuin dong terjemahin. Sama, Kak. Mosok. Arif start, ngerti kan start? Ngerti. Startnya jam 7 berarti 7 pagi. Gimana? Yuk, dikit-dikit nggak apa-apa, nggak harus tepat banget. Pagi. Oke, Arif berangkat pukul 7. Terus? Dengan kecepatan 40 km per jam. Oke. Setelah 30 menit. Ya. Bila berangkat itu nih dengan boleh kecepatan 60 km per jam. Dari mana? Dari Bogor. Dari Bogor. Ini loh. Dari Bogor. Nih. Dari tempat yang sama. Tapi itu di situ kata-katanya gimana? Dari tempat yang sama sih. Dari tempat yang sama. Dengan kecepatan 60 km per jam. 60 km per jam. Terus?
Waktu papasannya bukan ini. Yang ditanya. Waktu papasan, kalau dia berangkat dari tempat yang sama, papasan apa menyusul? Menyusul kayaknya. Menyusul ya. Oke. Menyusul ya. Waktu menyusul. Karena dia berangkat dari tempat yang sama. Oke, gimana tadi untuk waktu menyusul? Dia apain? Apa? Perbedaannya apa? Menyusulan? Iya, selisih jarak ya. Selisih jarak. Kecepatannya beda, berarti diapain? Lebih cepat yang terakhir? Dibagi dengan kecepatan 2 kurangi kecepatan 1. Selisih jarak. Kan dia bilang setelah 30 menit tuh. Setelah 30 menit. Nah, kalau dia bilang setelah 30 menit, artinya jarak yang si Arif tempuh udah berapa lama? 20. Nah, berarti dia udah dapat 20 km. Ya, ketika dia udah dapat 20 km, ternyata si ini baru mau berangkat. Tuh, baru mau berangkat. Berarti artinya selisihnya 20 km, ya. Kilometer kan di sini satuannya semua. Ya. Oke, dibagi berapa nih? 60 dikurangi 60 dikurangi 40. Berapa? 20. 20. Bener nggak sih? Bener ya? Berarti berapa jam? 1 jam. 1 jam. Oke. Nah, 1 jam ini kan tadi dia udah berangkat 30 menit. Berarti jam berapa? Berarti jam 7, udah ditambah 30 menit karena udah jalan ya. 30 menit. Nah, waktu berpapasannya adalah 1 jam. Setelah siapa yang berangkat? Nyusulnya 1 jam. Setelah siapa yang berangkat? Ya berarti yang mau nyusul udah berangkat. Berarti dihitungnya dari waktu yang nyusulnya. Makanya 30 menitnya ikut gitu ya. Karena tadi udah jalan 30 menit. Oke deh. Jadi jam 8.30. Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa. Oke. Aku harap nanti post-testnya lebih bagus ya. Harus. Masa ada kemarin pretestnya bener 2, bener 3, post-testnya bener 1, bener 0. Tapi tenang aja, aku kasih keterangan. Karena soalnya makin susah gitu. Oke, nomor 5. Nomor 5 nih nanya berpapasan nih. Jarak kota Bogor ke kota Bandung 150 km. 150 km. Bandung, Bogor, Bandung. 150. Intan berangkat ke kota Bandung pukul 5 menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Dari mana nih? Dari Bandung ya. Pukul 5 dengan kecepatan berapa? 60 km per jam. Kemudian 15 menit kemudian Gilang berangkat dari kota Bandung menuju Bogor. Dari kota, kok Bandung lagi? Oh, ini ke kota Bandung. Ngomong dong. Kalian nggak kalau itu ke kota Bandung ya, bukan dari kota Bandung. Ke kota Bandung. Wah, berarti dari Bogor dong, dari Bogor. Oke, siap, Kak Yuni. Dari kota Bandung jam 5, 60 km per jam. Nah, 15 menit. Kalau dia udah jalan 15 menit, berarti berapa kilometer yang udah ditempuh? Kalau 1 jam aja 60 km. Berarti kalau 15 menit? Iya, kalau 15 menit berarti 15 km. Berarti sisanya, yang ini tinggal berapa? Sisanya. Ini udah 15 kilo.
Padahal seluruhnya 150. Berarti ini masih berapa? 45. Iya, masih 135 35. kilometer. Nah, ini loh selisih, ini loh jarak yang mau ditempuh berdua tuh ini. Ya udah, berarti 135 dibagi kecepatan berdua. Kecepatannya 60 ditambah 40. Ya, berarti 1,35 jam. Dijadiin apa? Dijadiin menit. Jadiin menit berapa tuh? Berarti 35 mos di mana? Nah, ini 1 jam 35 dijadiin apa tadi? Dijadiin 0,35 dijadiin menit. Ya, berarti dikali 60. Oke, berapa? Dua satu ya. Berarti waktunya berapa jam waktunya? Oh, tadi dia berangkat pukul berapa? 5 ditambah 15. udah berapa menit jalan? 15 menit ditambah 1 jam 21 menit. Oke, jadinya 6 jam. 06 36 ya. Oke, yap. Kemudian jaraknya gimana? Jaraknya ya udah dikaliin aja. Kecepatannya dikaliin dengan 135. 1,35 jam itu saat siapa yang udah berangkat? Ya, saat si 40 km ngitungnya. Kenapa enggak yang 60 km? Karena kan yang berangkat terakhir ini, berarti ini waktunya dihitung dari yang berangkat terakhir. Ya, jadi 54. Oke. Ada yang ditanyakan dulu? Kita mau post test. Kak, 135 km tadi dari mana, Kak? Soalnya sinyalnya kurang stabil. 135 km. Oke. 135 km dari sepanjang ini 150. Kepotong 15 kilo karena dia udah jalan 15 menit. Ini udah jalan 15 menit. Kalau 1 jamnya 60 kilo, berarti setengah jam 30 kilo. Berarti 15 menit 15 kilo. Oke? Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak? Oke deh. Yuk. Post test sekalian kalian screenshot ya. Takutnya nanti waktunya berakhir karena tinggal 7 menit lagi. Jadi nanti paling aku kasih batas waktu sampai sesi kedua dimulai. Jawabannya biasa ya, nitip ke Kak Yuni dulu. Dikirimnya Halo? Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Kedengeran, Kak. Barusan slide-nya udah keluar. Oh, ada deh. Aduh, tadi khawatirnya tadi nggak kedengeran. Teh Ais boleh ditampilkan lagi yang soal? Belum saya screenshot. maksimal sesi 2 atau masih pada mau istirahat?
Atau aku kasih waktu ini deh, takutnya pada istirahat ya. Maksimal jam 12 siang ya. Selesai jam berapa sih? 10, 11. 11.30 teh. Jam 12 siang, silahkan nanti maksimal dikirim ke Kak Yuni jam tersebut. ABC-nya ya, nggak usah gambar, nggak usah bentuk Word atau Excel. Tulis aja di chat ABC-nya. Gimana teman-teman, bisa diterima nggak? Baik, Teh. Oke. Oh iya, sorry banget karena tadi aku sempat keluar logout, jadi chat yang pretestnya nggak masuk di aku. Boleh sekalian ya nanti kirim ke Kak Yuninya pretest dan post-testnya. Bisa? Bisa, Teh. Oke. Oke. Ya. Ini udah selesai screenshot-nya? Sudah, Teh, sudah. Oke, aku stop ya. Ya. Kita akhiri aja ya, 9.42. Diakhiri, terus teman-teman bisa lanjut ngerjain pretestnya dulu. Nanti kalau udah waktunya habis, istirahat dulu ya. Ngambil air minum, keluar, lihat-lihat pohon, cuci mata ya. Barangkali ada cowok lewat di depan rumah yang bening. Ya, oke deh. Semoga bermanfaat. Difahami lagi, nanti aku kirim linknya, dipelajari lagi. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.